RRI Manado. Ya baik, Shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam Mutiara Pagi hari ini ya, untuk kesempatan edisi Rabu 10 Desember 2025. Ya, dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya pendengar, pagi ini ya kami akan live melalui via kanal YouTube RRI Manado. Dan ya, narasumber kami pagi ini ya sudah hadir melalui via Zoom ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Ya, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan kitab Yesaya 60 ayat 2 dengan tema terang Tuhan menyertai. Ya, dan Mutiara Pagi hari ini juga disiarkan secara langsung ya bersama Pro 2 dan Pro 4 RRI Manado. Oke, baik, kami langsung menyapa ya untuk narasumber kita pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Bung Mai. Oke, bagaimana kabar hari ini? Dahsyat Puji ya. Tuhan Yesus, luar biasa dahsyat. Oke, baik. Iya, dan nantinya pendengar kami akan kasih kesempatan untuk sesi interaktif pagi ini ya, melalui line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon di 082195835080. Oke, baik Pak Pendeta, silakan. Baik, terima kasih Bung Mai. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Karena Engkau sangat berkuasa di surga dan di bumi. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari kiranya Tuhan berkati oleh urapan Roh Kudus supaya kami mampu mempraktikkan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kau jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Bu Michael Sia bersama teman-teman lainnya yang mengendalikannya diberkati oleh-Mu. Dan diberkatilah semua pendengar RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 4 yang mendengarkan, bahkan mereka menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat-Mu. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu serta melakukannya dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Dengar yang berkati Tuhan, mari kita buka Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Yesaya 60 ayat yang kedua, firman Tuhan demikian. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Terang Tuhan menyertai. Saudara, ketika kita dalam sebuah perjalanan, kemudian datangnya gelap atau malam, yang kita butuhkan adalah terang. Mungkin terang itu tidak seterang lampu yang besar, atau mungkin hanya beberapa daun saja yang kita gabungkan, kemudian kita bakar, ya, itu bisa menjadi terang dalam sebuah perjalanan. Bahkan lilin sekecil pun bisa menerangi kegelapan. Artinya, ya, terang mampu menerangi kegelapan jika kita melakukannya dan itu akan menemani kita dalam sebuah perjalanan. Dalam kehidupan ini, kita menjalani kehidupan tentunya tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Kadang kita harus menghadapi tantangan kehidupan yang begitu besar. Bahkan ada godaan-godaan dari si gelap untuk bisa membawa kita kepada sebuah kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Tapi percayalah ada terang Tuhan yang senantiasa menyertai, ada terang Tuhan yang senantiasa menuntun perjalanan hidup kita agar kita tidak salah melangkah. Orang yang mau hidup dalam terang adalah orang yang mengambil keputusan untuk tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kenapa? Selama kita hidup dalam kegelapan, kita tidak akan menemukan jalan yang tepat dan benar. Tapi selama kita hidup dalam terang Tuhan, sekalipun kita berjalan, mungkin ada begitu banyak tantangan, termasuk mungkin kita berjalan, ada gelapnya yang bisa menghalangi kita, menghadang kita. Tapi selama kita berjalan dalam terang Tuhan, maka perjalanan kita akan senantiasa disertai
dan diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak orang yang memilih berjalan dalam terang, tetapi juga berapa banyak orang yang memilih berjalan dalam kegelapan. Kalau kita bisa memilih dalam sebuah perjalanan, pilihlah untuk berjalan dalam terang. Kenapa? Karena dalam terang sajalah kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Hanya orang yang berjalan di dalam terang, dia akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Makanya dalam pembacaan kita, dalam Yesaya 60 dipertegas, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Artinya, saudara, bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Tetapi yang menarik di ayat yang kedua bagian akhir, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Artinya hanya terang Tuhan yang mampu mengalahkan kegelapan. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Hanya terang Tuhanlah yang membawa kita kepada kehidupan dan kekekalan. Tidak ada jalan yang tepat, jalan yang pas, jalan yang benar, selain adalah jalan Kristus yang akan menerangi perjalanan kehidupan kita. Selama kita hidup di dalam terang, selama itu kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi kita akan selalu disertai, diberkati, dimampukan untuk bisa melewati semua perjalanan kehidupan kita. Sekali lagi, jangan pernah tinggalkan untuk hidup dalam terang. Tapi selalulah berjalan di dalam terang. Karena ketika kita berjalan dalam terang, kegelapan sekalipun tidak akan menghalangi kita. Ingat, hanya orang berjalan dalam terang Tuhan, dia bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Hanya orang berjalan di dalam terang Tuhan, kehidupannya tidak hanya mampu bercahaya, tetapi bisa mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap percaya Tuhan itu baik, tetap percaya Tuhan akan menyertai setiap perjalanan kehidupan kita, dan yakinlah Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ada lagu yang selalu kita nyanyikan dalam dua salat lama. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Selama kita hidup dan terus berjalan dalam terang Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, baik, luar biasa Pak Pendeta untuk firman-Nya pagi hari ini ya. Berjalan di terang, berjalan di terang. Terang Tuhan Ya, menyertai ya, itu yang menjadi tema kita untuk pagi hari ini. Ya, dan selanjutnya pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada ya, kami buka sesi interaktif untuk pagi hari ini ya, lewat perenungan firman Tuhan bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno. Ya, sekali lagi kita membahas pagi ini terkait dengan pembacaan dari kitab Yesaya 60 ayat 2 dengan tema Terang Tuhan Menyertai. Oke, kami nantikan Anda di SMS, WhatsApp ataupun di line telepon ya di 082195835080 ataupun Anda bisa kasih komentar dan tanggapan Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Iya, baik Pak Pendeta, ini sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Oh ya, oke. Ini sudah ada respon dari pendengar, Pak Pendeta, kita langsung ke line telepon dulu. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi, Bung Mike Selamat dan Pak pagi, Pendeta. Ibu Alke. Ibu Oke ditemohon. Oke, baik. Silakan Ibu Alke. Terima kasih firman-Nya ya untuk membawa terang dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga. Mm-mm. Terlebih dalam masa pemulihan Kang Bung Mike, Pak Iya, Pendeta, betul. ya, minta topangan doa ya dari Ibu Alke dan Pak Albert, juga anak-anak dan cucu-cucu Kang. Lebih dalam menghadapi Pak Natal, Mm-mm. karena Ibu Alke sosial Pak anak kan bisnis kan karena dalam pemulihan, Oh ya. semoga lancar-lancar dan diberkati Tuhan Mm-mm. dan tetap dalam keadaan sehat, Sehat. terutama anak-anak Kang dan juga Ibu Mm-mm. Alke dan Pak Albert. Iya. Untuk pepangan doa, Mm-mm. Tuhan Yesus memberkati kembali ke Bung Mike dan Pak Pendeta, Iya. diberkati Tuhan, selamat menyambut Natal dan Tahun Baru dan memasuki hari Advent kedua Kang. Iya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Shalom. Shalom, terima kasih ya. Ini dari Ibu Alke di Tomohon, mohon didoakan bersama dengan suami Pak Albert. Ini dalam masa pemulihan ya untuk keluarga yang ada di Tomohon ini, katanya anak-anak dan cucu-cucu juga mohon didoakan ya. Ibu Alke dan Pak Albert di Tomohon. Oke, baik Pak Pendeta, ya kami nantikan untuk pendengar dan pemirsa juga ya, baik melalui line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon ataupun di kanal YouTube RRI Manado. Ini bicara perenungan firman Tuhan dari kitab Yesaya 60 ayat 2, terang Tuhan menyertai. Ini apa pesan ataupun makna yang bisa kita petik dari pembacaan perenungan kita untuk pagi ini? Silakan Pak Pendeta. Iya. Jadi kalau bicara soal makna ya, terang Tuhan menyertai, ya berjalanlah dalam terang. Nah, jangan berjalan dalam kegelapan. Kalau kita masih sering tergoda untuk ada dalam gelap, tinggalkan itu dan hidup dalam terang. Ingat, ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan, kehidupan kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita berjalan dalam kegelapan, hati-hati, kita bisa jatuh, Tuh. kita bisa terperosok, ya, dan bisa bahaya dalam kehidupan kita. Jadi jalan tetap dalam terang Tuhan. Begitu, Bung Boy. Oke, iya betul sekali Pak Pendeta. Memang yang namanya gelap ya, kita pastilah jatuh. Apalagi kalau dalam suasana lampu padam ya, kita tidak bisa berbuat Betul. apa-apa kalau tidak ada penerangan. Ya, baik. Ini ada penelpon yang masuk lagi, kita ke penelpon. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bung Mike bersama Pendeta. Selamat pagi Ibu Feni Kombos. Iya. Memang terang luar biasa dahsyat. Kalau orang sok penuh dengan kegelapan malam, dia lupa akan Tuhan. Puji Tuhan, ada pembekalan firman lewat pendeta, itu mengingatkan kita apalagi menghadapi pranatal. Kita hanya mau fokus topak akan doa Pak Ibu Esti yang dalam masa pemulihan keluarga kakak adik 6 bersaudara anak yatim piatu bersama fans semua pro 1, pro 4, pro 2. Itu number 1. Good morning. Oke. Bung Mike bersama pendeta. Terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih. Iya. Ibu Feni di Kombos ini mohon topangan doa untuk keluarga. Adik ini adik Ibu Esti yang ada, ini adik dari Ibu Feni, Ibu Esti yang ada di Tuna. Ya, mohon didoakan. Oke. Baik, terima kasih buat Ibu Feni yang ada di Kombos ya. Oke, Pak Pendeta, ini dalam perenungan kita pagi ini memang luar biasa ya. Tapi bagaimana kita memaknai konsep terang Tuhan dalam konteks ini, dan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa yang menjadi implikasinya, Pak Pendeta? Iya, kehidupan pasti tidak luput dari tantangannya. Ada yang bilang begini, selamat orang hidup di dunia, ya berarti kita akan menghadapi tantangan kehidupan. Ya, kalau kita bicara soal tantangan kehidupan, ya itu beragam ya, yang bisa datang dan kita bisa hadapi. Sakit, ya, yang kadang bisa membuat kita, orang bilang kecewa, ya, ataupun mungkin ditimpa musibah, ya, dan hal-hal lain yang bisa membuat kita coba-coba menjauhkan diri dari Tuhan. Justru kalau kita menghadapi tantangan demikian, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Bahwa kita membutuhkan terang Tuhan untuk menerangi kehidupan kita yang ya bisa mampu menghadapi tantangan dan pergumulan itu. Jadi kalau ada tantangan, ada pergumulan, termasuk penderitaan sakit, ya berserulah pada Tuhan. Ya. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya pedoman dalam perjalanan hidup kita, dan kita akan melihat kuasa-Nya berlaku. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, ya, karena kekuatan kita terbatas, tapi kekuasaan Tuhan tidak terbatas. Dan kalau Tuhan berkuasa atas hidup kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita, bagaimanapun caranya.
ya Dia akan menolong kita. Hanya saja kebanyakan orang, Bung Mike, tidak sabar ya menanti, ya. Bahkan Iya. mungkin dianggap bahwa pergumulan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Justru kalau orang ada pergumulan, justru tuh jadi dekat dengan Tuhan. Ya, jadi lebih banyak berdoa. Kecuali ya kalau orang aman-aman saja, nyala ada pergumulan, justru kadang orang lupa Pak Tuhan. Ya, tapi kalau orang ada dalam pergumulan, kita tetap akan mengingat Tuhan yang memberikan kita kehidupan dan kekuatan. Gitu, Bu Mai. Oke, baik, luar biasa Pak Pendeta ya. Sekali lagi pendengar dan pemirsa, kami kasih kesempatan untuk sesi interaktif pagi hari ini ya. Di SMS, WhatsApp, line telepon, dan juga bisa kasih komentar tanggapan di kanal YouTube RRI Manado. Ya, untuk nomor yang bisa dihubungi di 0821 9583 5080. Baik, Pak Pendeta, memang yang namanya kehidupan orang yang percaya ya, tidak luput dari tantangan ya ataupun pergumulan Betul. ya. Tapi kadang-kadang kita mungkin ya ada sebagian daripada kita ya mungkin sudah berdoa ya. Tapi karena mungkin eh, belum ada jawabannya, kadang-kadang akhirnya putus asa ya, lari ke hal-hal duniawi yang membawa kita pada dunia gelap dan akhirnya kita terjatuh. Nah, Pak Pendeta, ini kalau dari perenungan firman Tuhan kita pagi, oke, baik kita ke respon pendengar dulu, ini melalui line telepon ya Pak Pendeta. Baik, Ya, Shalom, selamat pagi. Shalom, Iya, damai selamat di hati. pagi. Selamat pagi, Dari Ibu Agustin, Ibu Winetin, Ibu Agustin di Winetin. Winetin. Oke, Terima kasih atas kesempatannya kita. ya, Cuma mau bertanya, dan ini kan topik membawa terang. Terus dia bisa membawa terang kalau orang tidak diberikan. Begitu. bagaimana Ibu Agustin maksudnya? Misalnya kalau ada orang sehat, untuk sebenarnya mau kasih dia, sehingga itu tidak berikan kepada orang yang membutuhkan. Begitu. Apakah dia memberi terang? Oke, Itu maksudkan. baik. Dan mohon topang doa buat kami keluarga. Oke, Itu terima kasih Pak Pendeta. baik. Shalom. Damai di hati. Terima kasih Ibu Agustin di Winetin ya. Sudah bertanya dan sekaligus mohon topangan doa. Ya silakan Pak Pendeta, bagaimana dengan pertanyaan dari Ibu Agustin ini? ya. Sebenarnya ini berkaitan kok dengan bantuan ya. Yang mungkin kadang bantuannya itu Tidak tepat tepat sasaran. sasaran. Iya. Nah, Mm-mm. sehingga banyak orang yang kecewa gitu ya. Iya, betul. Ya. Kadang saya lihat banyak di status-status ya, berkat Tuhan sotakar ya, kadang dikasih orang atau ditukar gitu ya. Iya, betul. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan soal ketergantungan kita dekat dengan siapa yang mengatur, bukan. Ya. Baiknya memang setiap orang yang berhak untuk menerima ya dia harus menerima. Ya. Kalau tidak, ya kenapa kita harus mempersalahkan gitu ya? Ya, kadang saya kasih contoh, Bung Mai. Ya, misalnya Pak Pendeta punya hak untuk menerima, lantas kita tidak menerima. Saya tidak akan kecewa, Bung Mai. Justru yang saya katakan dalam diri saya ya mungkin ada cara Tuhan lah yang Iya, akan betul. memberikan. Betul. Dan itu benar loh, Bung Mai. Iya, Justru Tuhan kasih lebih dari lebih sebenarnya dari harus saya terima dan tidak saya terima gitu. Oke, betul. Bahkan betul. lebih dari itu. Ya. Jadi buat Ibu Agustin ya percayalah kalau kita belum menerima ya atau mungkin orang lain yang Ibu Agustin maksudkan belum menerima,
percayalah bahwa Tuhan bisa memberikan kita yang terbaik gitu. Ya, Ya. jangan hati kita hanya dikecewakan karena persoalan itu. Lantas kita kehilangan sukacita, Mhm. justru ada dendam di hati, ada amarah, ya. Ya, Betul. jadi tidak perlu gitu ya. Mhm. Hati kita ini dikotori dengan perasaan-perasaan yang demikian. Iya. Tapi justru bangun hati kita untuk melekat pada Tuhan dan terangi ya dengan terang Tuhan hati kita sehingga orang menghadapi Natal ya jangan orang masuk gereja ke satu jemaat kau lihat aduh so dia tuh sananya kasih pak kita. Aduh, akhirnya tuh damainya dah So nyandak nggak ada damai. bawa. Iya, Iya, betul. soalnya ada damai Bung Mike ya. Mhm. Kalau ada dendam di hati dan itu Iya, tidak akan berfaedah dan berkat dalam hidup. Begitu Bung betul. Mike ya. Oke, baik, luar biasa ya. Demikian buat Ibu Agustin di Vinetin ya, dan juga sekaligus mohon topangan doa untuk keluarga katanya. Oke, ini ada dari WhatsApp ini Kristo di Ranotana. Ini Pak Pendeta ingin ditanyakan bagaimana orang yang percaya itu bisa merasakan terang Tuhan di tengah pergumulan hidup sehari-hari. Iya, ini menarik ya. Mhm. Orang yang percaya kemudian bisa merasakan terang Tuhan di tengah pergumulan. Ya, Mhm. torang no. Mhm. Ya, Bung Mike dalam kehidupan hari-hari Mhm. ya termasuk Kristo ya. Mhm. Ketika dalam perjalanan kehidupan ini ada jalani bagus-bagus, tiba-tiba ada pergumulan, ya. Tiba-tiba ada tantangan, ya. Yang Mhm. harus kita lakukan apa? Lebih dekat dengan Tuhan, ya. Ya, Jangan betul. menjauhkan diri dari Tuhan, ya. Mhm. Ada yang bilang, wah ada DP solusi, bagaimana? Bagate, itu bukan solusi. Ya. Kalau ada persoalan, datang pada Tuhan, Iya, ya. Jangan betul. cari jalan keluar sendiri. Karena kalau Mhm. orang cari jalan keluar sendiri, orang bisa jauh daripada Tuhan justru Mhm. ya. Tapi ketika kita dalam pergumulan dan kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, yakinlah bahwa kita tidak sendiri, ada terang Tuhan yang akan menyertai setiap perjalanan kehidupan ini. Jadi tetap melekat pada Tuhan, sekalipun ada tantangan, orang tetap jadi berkat. Ya, Iya, iya. Jadi betul. Kristo, apapun yang orang hadapi dalam kehidupan ini, selama kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ya, Mhm. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Yakinlah Iya, itu. betul. Oke. Gitu, Bung Baik. Mike. Baik Pak Pendeta, ya memang ketika kita banyak persoalan, pergumulan ya, datang kepada Tuhan ya. Bukan datang Betul. kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Seperti misalnya ketika sakit ya. Ini yang saya lihat kebanyakan orang datang ke dukun, Itu. tukang Ya. berobat ya Pak Pendeta. Iya. Itu Mm-mm. bagaimana itu Pak Pendeta? Dia. Iya. Mhm. Nah, ini orang ingin cari jalan pintas, Bung Mike. Ya. Orang Mhm. ingin instan. Gitu. Padahal Mhm. super mie saja ya. Mhm. Ya, itu kalau bilang instan, ya gampang. Iya. Mesti buka DP pembungkus, Mhm. taruh di tampa, siram Mhm. air panas, dan itunya ada Ada instan ya. prosesnya. Ada proses. Iya. Nah, ini kadang manusia lupa Mhm. diri ya, dan lupa bahwa hidup ini perlu proses begitu. Betul. Orang tidak sabaran, Bu Mai, ya, Mhm. menunggu prosesnya Tuhan, ya. Oke. Kalau orang kembali ke Alkitab kan ada contoh Ayub, gitu ya. Mhm. Penderitaannya luar biasa, Mhm. iya. Tapi dalam kesabarannya sehingga dia mengambil kesimpulan di Ayub pasal 42 ayat 2, aku tahu, ya, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi yakinlah ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup, ya, yang akan menyertai perjalanan hidup kita. Jangan menyerah pada keadaan. Begitu, Jangan Bung Mai. menyerah pada keadaan. Oke, baik. Pak Pendeta sudah ada respon dari penelpon lagi. Shalom, selamat Ya. pagi. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi, Ibu Lisa. Iya, Ibu Lisa, mohon radio monitornya dikecilkan atau menjauh dari radio monitor Ibu Elizabeth di Pakuweru Utara. Iya. Silakan, Firman Ibu. Tuhan Mhm. mengingatkan terus dalam terang. Saya memang rindu sekali tetap hidup dalam terang. Dan cobaan untuk doa pada hari kemarin. Nah, yang Dalena dia datang ke rumah Iya, hamba saya. Ibu Elizabeth, halo.
Halo. Iya, ini suaranya agak kurang jelas, agak feedback ya di studio kami. Tolong menjauh atau kecilkan radio monitornya ini, tidak bisa didengar dengan jelas. Ya, terima kasih boleh. Oke, boleh ya. Bagaimana Ibu Elizabeth? Sebelum tumpang doa, ada seorang anak bernama Miriam Magdalena. Dia datang ke rumah untuk meraih saya dengan kata-kata yang menyakiti hati saya sebagai orang tua. Jadi tolong sesuai dengan firman Tuhan ini hari terang. Untuk Saya anaknya ya. memang senang sekali ingin hidup selalu terang, tetapi ada cobaan tantangan lewat tempat ini. Jadi kami tepang doa Iya. agar saya dia kembali hidup dalam terang. Oke, jadi ini Ibu Elizabeth untuk anaknya yang datang ke rumah terus marah-marah begitu ya? Iya, dia Oke. mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati saya sebagai Oke. orang tua. Iya, baik. Jadi tolong Tuhan berikan dia ketabahan dan hidup dalam terang. Oke. Dan tentunya dia ini masih marah. Kalau saya sempat marah. Oh, Jadi, iya. Baik. begitulah. Iya. Jadi terima kasih untuk firman Tuhan mengingatkan Mhm. kami sebagai umat manusia seperti saya juga tetap hidup dalam terang. Dan Oke. juga dalam kelemahan tubuh saya, tapi saya bersyukur masih boleh beraktivitas. Tapi tubuh sangat ada gangguan sakit. Jadi kita doa juga buat Bapak Pendeta terhadap kehidupan pribadi saya sebagai. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Baik. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara ini. Mohon topangan doa untuk anak ya, katanya lagi marahan dengan anak ini. Ya, kemudian mohon didoakan sedang dalam kelemahan tubuh. Oke, kita ke kanal YouTube dulu ini. Selamat pagi Pak Pendeta Daleno, Bung Mike. Terima kasih atas firman-Nya ya. Tolong didoakan keponakan saya lulus TNI, sekarang pendidikan di Jakarta Bogor. Dan 14 Desember ini hari ulang tahun ke-23 tahun. Ya, keponakan saya namanya Resofet Bawotong. Terima kasih. Ini dari Ibu Hardelin Bawotong. Oke, kemudian dari kanal YouTube lagi ini, Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Bisakah dijelaskan tentang makna dan implikasi pohon terang yang kita rayakan di minggu-minggu Advent ini, kaitannya dengan tema terang Tuhan menyertai? Terima kasih. Oh, luar biasa. Oke, baik. Silakan Pak Pendeta. Kalau kita bicara soal pohon terang ya, Mhm. itu kan simbol ya Bung Mek ya. Iya. Artinya yang terpenting adalah terangnya. Ya. Terang itu tidak hanya dilihat dari pohonnya, tapi siapa yang menyiapkan pohon, yaitu manusia. Ya. Kadang orang ini bukan cuma pohon yang menyala terang, sampai rumah terang, ya. Tapi cuma di luar, ya Bung Mike yang terang. Tapi hidup kita tidak menghadirkan terang, nah, ini susah juga. Jadi yang terpenting adalah kehidupan kita. Kehidupan kita yang harus mampu membawa terang kemanapun kita pergi. Betul. Ya, kita hadir di tengah pekerjaan kita, kita bisa mampu, ya, disimbolkan sebagai pohon terang. Ya, orang dapat melihat tidak hanya keindahannya, ya, tetapi orang akan melihat bahwa ini menarik karena bisa menerangi. Jadi kehidupan kita pun demikian. Ya. Baik. Iya. Gunanya indah, Betul. kemudian akhirnya tidak mampu menjadi berkat buat orang lain. Begitu, Bu Mike. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta. Kita ke penelpon terakhir ini. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo, Shalom, selamat pagi. Selamat pagi dengan Selamat pagi Bapak Pendeta. Ya. Bersama De Michael Cia. Iya. Dari Seska Diminut, Oke. mohon topangan doa. Lagi kurang sehat. Oh iya, oke.
Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih ya buat Seska yang ada di Minahasa Utara. Eh, Mohon topangan doa lagi sakit ya. Oke, ini dari oh ya, Seska juga sudah ngirim SMS ini. Oke, baik ya, tidak perlu saya baca karena sudah telepon langsung. Ya, Pak Pendeta di sesi terakhir ini, oh ya, masih ada lagi ini dari kanal YouTube dari Jansam Hendrik Lumunon. Iya, selamat pagi Pendeta, selamat pagi juga Bung Mike. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke, makasih ya buat Yansa Henrik Lumunon ya melalui YouTube RRI Manado. Oke, Pak Pendeta, di sesi terakhir ini sebagai kesimpulannya bagaimana kita memaknai tema pembacaan kita dari Kitab Yesaya 60 ayat 2, terang Tuhan menyertai. Bagaimana kita memaknai ini dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, Pak Pendeta? Silakan. Ya, hiduplah dalam terang dan jadilah terang kemanapun kita pergi, karena Natal adalah terang Tuhan yang datang untuk menerangi kegelapan dunia yang penuh dengan dosa. Makanya kita harus hidup sesuai dengan terang Kristus, karena di sanalah kita akan lihat kemuliaan Tuhan berlaku atas hidup kita. Jangan pernah jauh daripada terang Tuhan. Berjalan terus dalam terang. Jangan berjalan dalam kegelapan, supaya kita bisa melihat kekuasaannya berlaku atas hidup kita. Begitu, Bung Mike. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi ini. Makasih juga untuk respon dari pendengar pagi hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga boleh menjadi berkat juga untuk kita semua pagi ini. Ya, sayang sekali memang masih ada respon ya. Mohon maaf belum tidak dapat kami tanggapi respon Anda untuk pagi ini, tapi semoga ya nanti diakhiri ya. Sebelum diakhiri dengan doa, ya, operator mungkin ini yang paling terakhir lah Pak Pendeta ya, sebelum ditutup dengan doa. Ya, ini dari ya Shalom, selamat pagi Pak Pendeta dan Bung Mike. Saya Ibu Melvana di Bitung, Ibu Melvana Shirley. Mohon topangan doa untuk kesehatan saya ya, jika saya punya penyakit bawaan, kolesterol, dan anakku Evan Gilbert ya, jika Tuhan berkenan besok tanggal 11 HUT yang ke-31. Ya, terima kasih. Oke. Baik, dengan demikian berakhir untuk perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini ya. Semoga boleh menjadi berkat untuk kita semua dan mengakhiri mutiara pagi hari ini ya, kami mohon ditutup dengan doa Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bung Mike. Mari kita berdoa. Makasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karan Karwati, bahkan para kru, secara khusus Bung Mike bersama teman-teman yang ada di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Yang oleh penyertaan Tuhan kami bisa ada dalam program di pagi hari ini. Kami yakin bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kehidupan orang-orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan. Hidup dalam terang, berjalan dalam terang, dan kita mampu jadi terang dimanapun kita pergi dan berada. Memberkati Ibu Alke dan Pak Albert di Tomohon, di tengah gumul sakit mereka. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, menyertai dan memberkati kehidupan keluarga. Berkati Ibu Feni di Kombos, di tengah pemulihan, dan meminta supaya Tuhan juga berkati Ibu Esti, yang ada di Tuna. Memberkati Ibu Agustin di Winetin, memberkati Ibu Lisa di Pakuweru yang bergumul dengan anak kekasih, sekalipun ya sebagai seorang ibu dia harus tetap teguh dan kuat. Tuhan yang mengubah anak kekasih untuk hidup dalam terang Tuhan, supaya kehidupannya pun ada dalam berkat. Memberkati Pak Kristo, memberkati Saudara Resofet Bawotong yang lulus dari TNI yang akan merayakan ulang tahun yang ke-23 tahun di tanggal 14. Berkati Ibu Seska di Minut yang sakit, memberkati Saudara Johnson Hendrik dan Ibu Melvana Shirley yang sakit, bahkan mendoakan anak Evan Gilbert yang nantinya akan merayakan ulang tahun. Makasih Tuhan, berkati juga Ibu Welminta Mengendar, Ibu Poluan, Bapak Yunus Panggemona, Ibu Sumampu Putong, Pak Dedi Yanis bersama dengan orang tua dan keluarga.
Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati semua pendengar dimanapun berada, dan berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Kasih Yesus Tuhan. memberkati Pak Pendeta dalam tugas pelayanan maupun bersama keluarga. Oke, dengan demikian berakhir sudah untuk Mutiara pagi hari ini. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat